GB kita ini belajar tentang bagaimana mengelola bisnis yang berhubungan sama dunia global. Dari satu sisi aku termakan berita yang dimana HTB jalan-jalan terus. Bener banget. GB sangat amat pusing karena bikin makalah mulu. Even kita dibolehin pakai Halo Batas People, kembali lagi di Batas, ruang cerita tanpa batas. Kembali lagi dengan host magang kalian yaitu Zavero nih, yang sudah siap menemani kalian pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Karena kita udah lama nih gak sempet take video nih, pasti kalian kangen gak tentang video-video. Kok lama banget ya nggak apa. Kali ini aku bakal up ya, dimana tuh sangat amat cocok dengan ini angkatan 25. Kenapa? Karena ini bakal menyangkut masa depan kalian nih. Buat nanti kalian nentuin jurusan, terus nanti kalian prospek kerjanya mau kemana, itulah yang bakal kita omongin. Jadi di sini kita bakal menyangkut tentang a closer look at DA, yang dimana itu bakal bahas tentang penjurusan, kalian bakal nanti cari kerjanya, bidangnya mau di mana, ini kita bakal bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe channel dan juga follow dari channel Batas. Biar apa? Kalian gak bakal ketinggalan nih info-info atau berita menarik yang kita up di Batas. Jadi, karena kemarin itu kan kita bintang tamunya cantik-cantik kan, kali ini kita harus membawa yang beda nih. Karena bintang tamunya beda, view-nya juga harus beda nih. Biar ada, ada perbedaan lah. Kali ini bintang tamu kita cakep dan lihat kan, aura-aura, cowok-cowok cool dan juga pinternya udah kelihatan banget. Jadi kalian harus bisa nebak. Boleh dong perkenalannya agak ganteng. Oke, halo Sobat Batas ya? Iya, betul sekali. Halo Sobat Batas, kenalin aku Bara dan coba teman-teman tebak dari konsentrasi apa nih? Karena kita udah tahu nih, abangnya sangat extrovert. Kita tahu extrovert tuh banyak ya. Kalau nggak KTB, kita suka jalan-jalan, kan pasti suka ngomong. Kalau nggak, apa yang extrovert? GB, karena GB kan kita, aku dengar sering bikin makalah terus presentasi mulu kan, pasti itu antara gue itu. Clue lagi, matkul favorit waktu masih IG nih. Favorit International Logistik. Sudah tebak kita itu, apakah jurusannya? 1, 2, 3, GB. Kembali lagi di sini kita membawakan salah satu abang ganteng dari GB. Oke, bener banget nih teman-teman. Aku dari Global Business and Politics nih. Jelasin sebelum masuk GB, kenapa bisa tentang international logistik? Oke. Saat nyoba tuh apa yang menarik dari situ tuh? Belajar apa sih biar bisa aku mau masuk GB ini? Gimana? Oke, jadi gini teman-teman. Sebelum teman-teman nanti milih nih mau ikut konsentrasi apa, nanti akan ada yang namanya vendor concentration bro. Oke, Tahu dong itu kenapa? tahu kan bentar lagi. Iya. Tanggal 15 nanti nih bakal ada event FYC. Dan teman-teman harus datang ke event itu karena di FYC itu teman-teman bakal dijelasin dari semua konsentrasi itu mau pelajari apa aja tuh. Dan aku juga kenapa pilih GB? Nah, tuh sebenarnya awalnya bingung nih mau milih apa ya dari sekian banyak konsentrasi yang ada di BA gitu. jujur asik semua nih ya. Asik semua, tapi yang sesuai sama aku kebetulan aku suka politik, aku suka melihat hal-hal yang berhubungan sama dunia luar nih, yang sama internasional gitu. Jadi aku milih GB tuh. Oke. Emang di GB itu belajar apa aja sih? Jadi di GB kita ini belajar tentang bagaimana mengelola bisnis yang berhubungan sama dunia global. Jadi tentang ekspor impor, kita juga belajar tentang politik, kita tentang bagaimana melihat dunia bisnis yang lebih luas lagi secara makro dan secara strateginya tuh. Waduh, dari pembicaraannya sangat amat tipikal orang yang nonton berita mulu ya. Boleh dong. Kan aku nih kan mama bingung ya. Oke. Mau pilih kemana nih jurusannya kan? Oke. Dari satu sisi aku termakan berita yang dimana HTB jalan-jalan terus. Bener banget. GB
sangat amat pusing karena bikin makalah mulu. Even kita dibolehin pakai PR kan. DB itu kan aku bisa dibilang cukup agak sulit lah handle dari software-nya kan. Jadi aku bingung nih mau pilih kemana. Dari Barbaranya nih, gimana sih cara nentuinnya saat kita masih maba nih? Nentuin jurusan tuh mau kemana? Jadi apakah Barbara nih kayak udah tertuju nih dari awal masuk aku mau kesini karena aku dari awal tuh udah terkait politik, sering baca politik dari kecil atau gimana? Ya, kalau aku sendiri dari awal kenapa masuk ke GB? Karena dari kecil emang suka baca politik. Bahkan dari SD tuh bacaan dari SD gitu, dari SD. Dari SD. Dari SD udah ngikutin kayak gitu, ngikutin podcast politik. Terus SMP SMA itu kan berita-berita tentang COVID tuh banyak. Oke. Nah, aku suka tuh nelusurin apa dampak COVID ke dunia bisnis secara global kayak gitu. Jadi ya kita COVID nomornya mainnya pas. Enggak. Ini mainnya udah politik beda-beda. Enggak. Nah, karena aku suka sama bidang-bidang kayak gitu, jadi aku nggak begitu bingung sebenarnya mau milih ke arah mana gitu. Oke. Karena kalau yang aku dengar nih dari teman-teman digital, itu mereka banyak berbicara soal data. Buat kalian yang suka nih menelusuri tentang data, kalian mau membeda data dan lain sebagainya, itu katanya cocok buat masuk ke digital bisnis. Dan buat teman-teman yang mau masuk ke dunia yang lebih fun, lihat potensi-potensi pariwisata yang ada, yang masih banyak bisa dikembangkan juga sebenarnya, teman-teman bisa masuk ke HTB. Dan buat teman-teman yang kayak aku nih, yang suka tentang politik, tentang relasi antara politik sama bisnis, teman-teman juga bisa masuk ke global bisnis gitu. Jadi kalau misalnya aku mau masuk ke jurusan tertentu, apakah itu emang harus sesuai minat aku aja atau aku juga harus cocokin juga sama passion aku nih? Gimana? Oke, jadi sebenarnya ya paling enak itu emang kalau kamu sesuai sama passion kamu, sesuai sama minat kamu kayak gitu. Karena kalau kamu sesuai sama minat dan passion kamu bakalan bisa ngejalanin itu fun gitu, nggak ada tekanan, nggak stres, nggak burn out. Mungkin ya burn out pasti ada lah, waktu tugas, kerjaan tugas dan lain sebagainya. Mungkin kita stres sendiri. Tapi kalau kamu suka sama topik yang kamu pelajari itu, pasti nggak akan berkepanjangan gitu burn outnya. Coba Barbara nih nentuin passion itu gimana sih? Kayak ada lomba debat ya aku ikut deh. Ada lomba debat itu kayak ketagihan nih, debat terus nih. Karena passion aku jujur, aku masih belum nemu yang cocok. Aku masih bingung antara DB dan GB kan. Karena aku mikir, aku juga suka nih tentang politik, tapi kayaknya di masa kerja sekarang kayak tentang software kayak gitu, digital gitu perlu kan? Iya, aku masih bingung. Apalagi aku masih bisa dibilang gampang kemakan omongan teman. Sih DB, karena DB asik ada seruai. Apalagi kan di DB itu bisa dibilang tinggal main laptop doang, nggak perlu search kayak berita-berita. Abis itu kita harus jalan-jalan entah kemana, yang energi extrovert tuh kan. Gimana tuh saran Barbara passionnya? Sebenarnya kalau dibilang capek atau nggak capek dan lain sebagainya, sebenarnya semua ada capeknya masing-masing, ada serunya masing-masing tuh. Oke. Terus kalau di global juga kita nggak nyari data-datanya, berita-berita terkini kan juga di laptop tuh. Jadi kita tahu saat susah nggak ada capek-capek gimana, misalnya kayak gitu. Dan buat nentuin passionnya ada di mana gitu ya, itu balik lagi ke teman-teman semua di sini. Teman-teman ini merasa sukanya di bidang apa? Kalau misalnya emang suka di politik, join ke GB aja nggak masalah, karena memang di dunia sekarang ini butuh hal-hal yang berhubungan dengan digital, software, data analitik dan lain sebagainya. Tapi dunia ini juga terlalu luas kalau teman-teman cuma fokus di satu bidang. Tentu aja di semua konsentrasi yang ada di dunia ini itu nawarin prospek yang sama besarnya sebenarnya. Tergantung teman-teman sukanya di mana tuh kayak gitu. Jadi memang digital lagi berkembang banget, lagi pesat banget. Kebutuhan data analitik juga baru banyak. Tapi hal-hal yang perlu strategi, perlu tahu gimana kondisi politik, itu juga masih diperluin. Terlebih lagi sekarang nih, dunia yang nggak pasti kayak gini politiknya nih. Kan perang dagang, perang fisik dan lain sebagainya kan terjadi. Kita juga harus bisa melihat gitu, bagaimana
dunia ini sebenarnya arahnya mau kemana kayak gitu. Dan itu juga fungsi dari analis untuk di bidang politik dan ekonomi kayak gitu. Itu koneksi gitu ya, nggak saling berat sebelah gitu. Iya. Kayak menarik juga nih pembahasan dari GB ini. Ceritain dong, awal masuk GB itu gimana awal? Kayak di GB itu kayaknya seru deh. Dari POV Bang Bara nih, di GB itu gimana sih pembelajaran pertamanya? Oke, jadi kalau di GB nih teman-teman, pembelajaran awal ya. Aku pikir dulu nih, soalnya udah Udah lama. Gak ada tapi cerita fun-fun di GB. Setahun deh. Oke. Itu fun di GB apa ya? Soal itu apa ya? Senang nih aku bisa presentasi mulu nih. Terus kok apakah gara-gara sering presentasi jadi nggak ada ulangan tulis gitu? Sampah. Ya. Satu gimana tuh? Kalau di GB dulu nih, di semester awal masuk GB, kita ada debat nih. Debat. Jadi satu kelas dibagi dua, yang satu pro proteksionisme, yang satu pro perdagangan bebas. Seru deh, debat. Kayak gitu, debat. Kita megang yang mana nih, misalnya kayak gitu. Ini menurutku seru ya, karena perdebatan antara proteksionisme sama pasar bebas itu emang baru hangat. Apalagi waktu itu kan Amerika nerbitin tarif dan lain sebagainya tuh. Nah itu kita debatin di kelas. Kita ya ngeluarin semua isu pikiran kita nih di situ. Menurutku itu sih yang paling seru waktu itu. Oke, kalau di semester sekarang masih sesuai harapan atau enggak nih? Semester sekarang, Kan semester 1 tuh asik tuh kan, masih perkenalan tuh. Dosennya masih kasih yang fun aja dulu. Dan nanti kan kalau yang nggak funnya belakangan. sebenarnya funnya juga masih. Iya, lebih menantang. Iya, lebih menantang. Tapi tetap fun, tetap seru. Dimana kita lebih analytical nih di semester belakangan ini. Kita bikin research, kita nge-analisis bagaimana manajerial yang strategis dan lain sebagainya. Itu memang lebih menggunakan data ya. Kita ngomongin tentang data. Jadi sebenarnya tetap fun, cuma memang tantangannya lebih ekstrim lagi. High level ya, Iya. makin susah dong. Iya. Coba pikir dong, anak-anaknya di GB itu ada nggak sih? Gimana? Enaknya? Enak. Kayak, wah, sampai hal ini tuh bikin kepikiran, aduh, ternyata nyesel juga masuk GB ada nggak? Kalau sampai di posisi nyesel sih nggak ada ya. Nggak ada. Iya. Kalau misalnya enak, mungkin teman-teman di semua jurusan nantinya nih akan nemuin burnoutnya masing-masing. Oke. Karena aku temenan juga sama anak digital, sama anak KTB, yang mereka nemuin titik di mana mereka stres sama tugas, tapi setelah itu ya mereka enjoy aja sih sebenarnya, masih bisa dijalani lah, nggak terlalu yang bikin, aduh aku nyesel nih masuk GB banyak paper, aduh aku nyesel nih banyak analis dan lain sebagainya, nggak juga sih. Kalau di GB capeknya itu ketika apa tuh? Ada UAS kah atau apa tuh di GB? Di GB capeknya itu karena kita sering banget nih ada tugas paper nih, kita bikin paper, kita bikin analisis, kita bikin esai dan lain sebagainya. Itu emang banyak sih. Kemarin kan di HTB itu sempat cerita kalau misalnya examnya itu makin lama makin menantang. Even kayak wah Fanny kayaknya nih seringnya juga fun nih kayak enjoy aja kan. Pas lihat ulangannya, examnya, wah senyumnya tuh senyum bukan bahagia ya. Di balik senyuman itu ada maksud lain tuh. Kalau di GB gimana? Dari papernya aja atau dari pressure? Apakah dari misalnya harus paper yang begini-begini kah atau gimana tuh? Oke, kalau kita ya mungkin nggak terlalu beda jauh antara kelas biasa sama exam-examnya itu, nggak terlalu beda jauh. Jadi yang masih jadi lebih terbiasa sih, karena emang kebiasaan kita di kelas bikin esai, nanti examnya juga bikin esai, jadi nggak terlalu yang kaget atau gimana gitu. Tapi aku dengar ya, di GB itu matkulnya ada yang boleh pakai AI, tapi masih perlu lain, nggak bisa sebebas pakai AI. Apakah itu benar? Ya, bener banget. Jadi di GB itu kita juga diajarin gimana caranya memakai AI untuk kebutuhan bisnis dan kebutuhan analisis kondisi global saat ini. Oh itu. Tapi masih dipantau kan, nggak bisa langsung jiplak banget nih. Iya, jelas kalau itu nggak bisa. Oke. Karena gimana pun juga kan
AI itu robot yang diciptain sama manusia ya. Tentu aja manusia aja yang diciptain sama yang maha pencipta nih masih sering lakuin kesalahan. Apalagi sesuatu yang diciptain sama orang yang sering lakuin kesalahan juga. Tentu mereka juga AI ini juga bisa bikin kesalahan, dan kita sebagai pengguna AI-nya itu juga harus ngekontrol nih apakah AI-nya itu benar atau salah. Jadi kita tetap harus tahu teori dasarnya itu seperti apa sih gitu. Itu jadi kita mau bikin paper itu boleh pakai AI, terus setelah diteliti lagi sama dosennya apakah ini benar fakta atau bukan. Ya, jadi kita bikin paper itu kita pakai AI. Oke. Habis itu sebelum sampai ke dosennya, tentu kita sendiri dong yang ngetelaah. Oke. Apakah ini benar atau enggak. Jadi AI ngomong apa tuh, kita konsepnya jangan percaya 100% sama AI. Bahkan kalau bisa kita jangan percaya sama AI. Tapi kan setidaknya waktu AI kasih gambaran itu ke kita udah ada bayangan nih, arahnya penelitian ini mau kemana sih, arahnya result kita mau kemana sih. Nah baru di situ kita cari-cari apakah semua bukti yang disajikan sama AI ini beneran atau sebenarnya ini cuma error dari AI-nya aja. Karena kadang AI juga ngelantur gitu ya. Betul. Boleh nggak di-skill? Siapakah dosen IGB nih yang menurut Bang Bara nih enjoy banget, terus kalau misalnya jelasin nih masuk. Karena di HTB kemarin kan dia cerita dosennya siapa yang paling menurut kakaknya paling top the best lah di HTB, Sir Felix. Oke. Kenapa? Karena oke nih ngejelasin yang udah game semua 30 menit, habis itu selesai kasih tugas, jadi mereka brainstorming sendiri itu. Jadi benar-benar diasah kemampuan otak dari sang muridnya. Jadi udah nih materi, kasih tugas, kerjain, habis itu saya pergi. Oke. Jadi benar-benar muridnya tuh mau nanya nggak bisa karena saya udah pergi. Jadi mereka harus teliti sendiri. Dari situ mereka lebih fun gitu, lebih enjoy, relax kan. Karena nggak ada pressure kayak sambil diliatin terus selesai jam segini ya, nggak ada tuh. Kalau dari GB sendiri gimana? Ada nggak rekomend dari dosennya? Oke, kalau di GB yang menarik itu Sir Agus Fernando nih. Kenapa? Sir Agus. Kenapa Sir Karena Agus? banyak yang rekomend Sir Agus kan, tapi aku masih belum tahu nih kenapa. Karena jujur beliau asik banget, seasik itu. Jadi ngajar di kelas itu tentu aja punya materi, punya background teorinya. Oke. Tapi nggak cuma berpatokan sama buku nih. Beliau juga menceritakan pengalamannya sebagai eksekutor langsung dari bisnis ekspor impor. Kebetulan beliau pernah cerita dulu beliau menjalani ekspor kopi dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma belajar dari textbook, cuma kita juga belajar dari pengalaman beliau dan kondisi sebenarnya gimana sih di dunia bisnis itu kayak gitu. Itu sih penting ya. Penting banget itu. Jadi selama Bang Bara di GB kan Bang Bara ini udah nyari kan passionnya di sini di GB, aku suka di GB. Sesuai gak dengan expectation nanti ketika mau kerja di Bang Bara kan? Karena kita mau nentuin jurusan gak cuma dari sukanya aku di sini, tapi kan nanti aku kerja juga pas gak ya jurusannya sama bidang pekerjaan yang aku mau. Gak mungkin kan aku mau jadi kerja di ekspor impor tapi aku milihnya HTB. Nah, sebenarnya gini, buat di kuliah ini kita itu belajar ilmu-ilmu dasar teori-teorinya di S1 ini terutama. Betul. Gimana membentuk cara berpikir kita lebih baik lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya apakah mungkin mau kerja di bidang ekspor impor tapi maksudnya HTB, ya mungkin aja sebenarnya kayak gitu. Apakah mungkin kita menjadi data analis padahal kita masuk ke GB? Sebenarnya mungkin aja kayak gitu ya. Nah, kalau buat aku sendiri memang kebetulan aku ngejalanin adalah dikit-dikit usaha gitu yang dapat ke bidang ekspor itu kayak gitu. Jadi ketika aku masuk ke GB ini bisa lebih nyambung, dan ketika ngomongin kondisi sebenarnya di dunia bisnis global ini juga udah lebih nyambung gitu, lebih enjoy lagi. Jadi buat kalian yang mau magang nih, ada Bang Bara bisa nih di kalau gimana nih cara dapat kerja di ekspor impor? Boleh di skill atau enggak nih kerjanya itu ngapain? Oke, jadi mungkin industrinya apa aja gitu ya yang bisa aku spill gitu. Jadi buat aku ada di bidang ekspor tenaga kerja tuh. Jadi penempatan tenaga kerja migran Indonesia. Nah,
kita membantu teman-teman pencari kerja buat bisa bekerja di luar negeri kayak gitu. Itu sih kerjanya sangat-sangat amat mulia. Terus kayak ya kan dari potensi juga kan gak gampang kan. Bang Bara harus baca orangnya apakah benar-benar ini orangnya sangat amat cocok di bidang ini. Iya bener banget. Itu gimana tuh? Bang Bara tuh dapat kayak gitu tuh kan, apalagi kan kita harus baca manusia tersebut kan, baca orang nih. Itu dapatnya emang dari jam terbang di luar atau emang dari Sang Agus yang sangat ngasih paham gimana cara kerja dunia luar. Oke, jadi kalau misalnya yang hubungannya sama pekerja migran ini, sama teman-teman pekerja migran Indonesia ya, itu aku lebih belajar dari jam terbang juga sih. Apalagi orang tua juga udah berkecimpung di dunia ini udah mungkin 30 tahunan gitu. Jadi emang dari kecil udah cerita-ceritanya ya tentang itu kayak gitu. Kan kemarin tadi aku bilang tuh, aku suka politik, bisnis global itu dari SD kayak gitu. Ya itu salah satunya karena faktor orang tua yang emang di rumah ngebahasnya itu. Jadi emang nggak mau nih kita harus tahu tentang hal tersebut kayak gitu. Jadi kebiasaan. Iya. Nah, kalau tentang operational bisnisnya sendiri itu baru aku belajar lebih banyak di PU ini. Coba, kalau misalnya itu kan pasti sulit kan, Bang Bara ini step by stepnya. Ketika Bang Bara burnout atau titik capeknya nih, gimana solusinya? Karena kan berdasarkan dosen yang aku dengar kemarin kan, banyak tuh tahun kemarin yang mau di GB, kalau nggak salah. Tapi pada pindah tuh akhirnya ke DB. Gara-gara ternyata wah shock banget kan ternyata entah itu dari makul yang susah atau gimana itu kan aku nggak tahu ya gimana tuh Bang Bara, apakah pernah atau gimana? Oke, kalau burnout pasti pernah. Banyak tugas, terus kita ada organisasi, kita ada pekerjaan lagi kayak gitu. Burnout itu pasti ada, tapi gimana caranya biar kita nggak berlarut-larut di burnout itu? Karena memang ya sebagai manusia kita kan juga merasa capek, kita merasa sedih, kita merasa stres, kita merasa pusing gitu ya. Nah, yang paling penting itu sebenarnya gimana kita manage waktu kita dengan baik sih. Pokoknya itu. Kalau teman-teman udah bisa manage waktu teman-teman dengan baik, kemungkinan burnout itu lebih kecil. Dan kalau burnout, berhenti sejenak. Iya, berhenti sejenak. Pokoknya udah kita berhenti dulu. Habis itu kita jangan lupa buat lanjut lagi kayak gitu. Karena kalau misalnya udah burnout, kita tetap paksain terus, nanti hasilnya nggak maksimal tuh. Betul. Kayak gitu sih. Kalau aku cara healingnya sebenarnya sesimpel jalan-jalan muter-muter aja misalnya gitu. Habis jalan muter-muter iya. Sih. Karena kan kita udah terpaku dengan namanya handphone, apalagi teknologi kan. Kita nggak tahu nih yang penting kita jalan aja ya. Iya, pokoknya jalan, nggak usah ada arah, pokoknya kita jalan aja. Abis jalan biasa udah mendingan nih, udah lega pikirannya, kita lanjut lagi kerjanya emang harus kita kerjain kayak gitu. Boleh banget, itu salah satu yang cara lakukan juga kan. Sekalian dong, buat para angkatan 25 yang masih bingung, tips-tips nih biar kita tahu nih cara kita nentuin jurusan, terus cara kita membukukan hati kita nih biar gak kemakan omongan temen nih. Di BB asik kalau bisa pakai AI. Tapi enak tau jalan-jalan dulu kan jadi goyang ya. Jadi kita kemakan omongan teman. Gimana tuh cara Bang Bara? Kalau Tips-tipsnya gimana sih? kalau dari aku sendiri nih teman-teman, sebenarnya dengerin kata teman itu juga nggak masalah. Kita dengerin kata teman, kita dengerin semua masukan teman. Ini apa, ini B, ini C, kayak gitu, nggak masalah. Tapi akhirnya semua keputusan itu ada di tangan kita. Tanggung jawab tentang diri kita ya ada di diri kita masing-masing. Kalau misalnya teman-teman yang ngajakin masuk ke sini, masuk ke sana dan lain sebagainya, kalian pikir dulu, apakah emang bener-bener ini sesuai sama diri aku apa enggak kayak gitu. Jadi dengerin aja kata mereka, tapi jangan ikutin kata mereka. Ikutin kata diri sendiri. Beda tuh ya. Iya. Dengerin lagi, dengerin kata mereka tapi jangan diikutin. Iya, jangan ikutin. Pokoknya ikutin kata diri sendiri, tapi tetap dengerin orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kadang memang kita bisa berubah pikiran karena omongan orang lain, tapi itu juga bukan berarti negatif.
bisa jadi emang yang dikatakan sama orang lain ini ada benernya juga kayak gitu. Benar-benar. Jadi kita berpikiran terbuka ya, nggak pikir dari satu posisi aja. Bener banget kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cari tahu dulu diri teman-teman masing-masing nih. Sebenarnya aku nih apa sih? Aku nih tertariknya kemana sih? Aku nih lebih cocok kemana sih? Kok emang lebih suka jalan-jalan, suka explore tempat baru misalnya gitu, teman-teman bisa masuk HTB, teman-teman bisa ngembangin potensi-potensi wisata yang masih luas juga di Indonesia kayak gitu. Betul. Dan kalau teman-teman suka tentang dinamika global, teman-teman suka tentang politik, teman-teman suka relasi antara ekonomi sama politik, teman-teman suka hal yang ngomongin tentang strategi itu, teman-teman bisa masuk ke global business. Dan kalau teman-teman semua yang nonton ini misalnya lebih tertarik lihat data, mengolah data, dan kayaknya buat cari kerja lebih gampang nih, teman-teman merasa kayak gitu, yuk juga jangan ragu-ragu buat masuk ke digital business kayak gitu. Tuh guys, buat kalian para angkatan 25 yang masih bingung nih mau nentuin jurusan kemana, dengerin kata Bang Bar. Gak apa-apa nih ikut kata teman, yang penting dengerin aja, jangan diikutin. Ya nggak apa-apa loh kita dengerin, itu dong di HTB itu gimana nanya kating-kating, HTB gimana, GB gimana, terus di DB gimana kan. Terus jangan dengerin dari sisi positifnya aja, dengerin negatifnya kayak gimana sih saya di situ, kayak challengingnya apa. Jadi kalian tahu nih kayak wah passion aku tuh ternyata bukan di situ. Belum lagi kalian harus tentuin di mana diri kalian tuh keinginan kalian, terus kalian handle jobnya goodnya di mana. Itu penting banget buat kalian nentuin jurusan. Itu loh ya dari Bang Barat. Tahu aku ya. Bener gak? Bener banget. Dia jago banget ngesimpulin dari omongan aku ya dengan aku sebelum-sebelumnya. Cocok lah aku masuk GB. Cocok. Agus. Ini loh calonnya nanti nih. Mas Agus, BK 4. Jadi gitu aja nih, kayak aku udah makan banyak waktu banget dari Bang Bara. Itu loh guys, terima kasih buat Bang Bara yang udah menyediakan waktunya terus sharing-sharing ilmu dagingnya nih tentang jurusan. Makasih banget. Jadi guys, jangan lupa nih ditonton dari awal sampai akhir karena nih Bang Bara bener-bener share tips yang berguna banget buat kalian semua. Bang Bara, terima kasih sekali lagi ya udah mau luangin waktunya. Oke guys, itu dia dari take dari Batas kali ini tentang jurusan. Jangan lupa nih subscribe dan juga follow channel-channel dari Batas supaya apa? Kalian gak hilang arah dan juga tonton seri-seri yang seru-seru. Terus kan kalau kalian lagi menyangkut yang serius kan, kita nggak pasti tentang yang fun-fun aja dong. Pasti di Batas tuh menyangkut juga kehidupan serius dari kalian di maba ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyediain waktu buat nonton, Bang Bara juga dan tim belakangnya yang udah sediain waktunya. Sampai jumpa di Batas nanti ya. Sampai jumpa, bye bye.